محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Muqarrabin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam fikih puasa. Terakhir kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah di dalam puasa. Tidak banyak yang saya sebutkan karena nanti erat kaitannya dengan permasalahan hal-hal yang dimakruhkan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka ketika kita mengetahui hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang membatalkan puasa secara tidak langsung, selain perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang disunnahkan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan. Kemarin saya berikan contoh, kalau bisa di antara sunnah puasa yang harus kita hidupkan adalah memberikan makan berbuka. Jadi memberikan makan berbuka itu meskipun kita saling memberi, itu pahala puasa saudara kita, sahabat kita, itu akan Allah transfer buat kita. Gak ada yang kurang sedikit pun. Maka kalau seandainya para jamaah bisa ketika menjelang berbuka langsung kumpul mungkin. Aneh beliin ente pisang goreng, aneh beliin ente A, B, C, D, aneh beliin ente minumannya, entah pakai Sofi Food atau yang lainnya. Yang jelas perkara ini harus dihidupkan. Karena apa? Bisa menambah transfer pahala puasa daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sendiri mengatakan as-siyamu li wa ana ajzibi. Pahala puasa itu biar aku yang atur. Ibarat kata kalau bosnya dermawan, itu kita kalau deket sama bos mah tenang aja. Bonus dikasih, tips dikasih, uang lembur dikasih. Nah ini yang menjamin pahala puasa kita itu Allah. Maka kalau kita mengamalkan apapun bentuk sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan karena Allah, itu transfer pahalanya akan berkali-kali lipat, khususnya kaitannya dengan memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Baik. Hari ini insya Allah kita akan masuk ke dalam perkara-perkara yang dimakruhkan. Sedikit informasi apa itu perkara makruh. Perkara makruh adalah perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala, namun apabila dikerjakan tidak apa-apa. Nah ini biar paham. Perkara makruh dalam perkara ibadah di dalam Islam adalah perkara yang apabila kita tinggalkan mendapatkan pahala. Tapi apabila kita kerjakan tidak apa-apa, alias tidak akan berakibat kita mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kaitannya dengan puasa, apa saja yang dimakruhkan di dalam puasa? Al-Musannif mengatakan makruhatus shaumi tsamaniyatun. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa itu ada 8. Yang pertama al-alqu. Alqu itu ngunyah. Ngunyah apapun yang ada di mulut. Ketika kita merasa ada sesuatu kita kunyah, itu gak apa-apa, makruh hukumnya. Gak membatalkan puasa kita selama setelah kita kunyah gak kita telan. Kadang ada mungkin daging nyangkut, kita iseng, kita kunyah-kunyah, ya kan? Kadang kan mulut kita ini refleks, ada sesuatu di dalam mulut kita, kita kunyah. Pada saat itu kata para ulama fikih, selama dikunyah dan dikunyahnya nggak ditelan, tidak membatalkan, tapi sifatnya makruh. Setelah kita kunyah ya dikeluarkan, jangan ditelan. Kalau ditelan batal. Ini kaitannya dengan mengunyah yang ada di dalam mulut kita. Khususnya nih ketika habis sahur nih, wah tuh rendang masuk, sate masuk, bakso masuk. Itu ketika kita ada sisa kita kunyah, nggak apa-apa dikunyah. Tapi jangan ditelan. Nah, maka dikatakan di sini al-alqu, mengunyah. Yang kedua dzauqut ta'ami biduni hajatin ma'a adami usuli syai'in ilal jauf. Yang kedua yang dimakruhkan adalah mencicipi makanan tanpa sebab.
Kita bukan chef, kita bukan tukang masak, tiba-tiba iseng nyicipin makanan. Boleh nggak? Boleh, tapi makruh. Boleh tapi makruh. Dan akan membatalkan kalau pas dicicipin ditelan. Batal. Kalau sekedar mencicipi di lidah, rasanya hanya di lidah, tapi tidak kita telan sampai melalui kerongkongan kita, maka pada saat itu puasanya tetap sah, tidak batal. Tapi makruh kalau mencicipi tanpa sebab. Maka dikatakan zauqut ta'am, mencicipi makanan biduni hajah, tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Ma'adami wusuli syai'i ilal jawfi, dengan memperhatikan tidak ada yang masuk ke dalam kerongkongan. Kalau ada yang masuk, batal. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini sering ditanyakan, Ustadz apa hukumnya donor darah? Ustadz apa hukumnya bekam ketika kita sedang berpuasa? Atau kaitan-kaitan yang dengan darah kita dikeluarkan? Maka di sini kata para ulama dikiaskan dengan bekam. Hukum membekam itu makruh. Maka di sini dibahasakan al-ihtijamu wa huwa ikhrajud dam. Melakukan bekam. Apa itu bekam? Mengeluarkan darah. Darah yang dimaksud ya darah kotor. Kalau laki-laki memang di antara cara baginda Nabi mengajarkan kita untuk mengeluarkan darah kotor kita dibekam. Kalau perempuan itu sudah keluar sendiri bulanan. Udah keluar sendiri bulanan. Kalau kita darah kotor kita di antara cara bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita adalah dengan hijamah, dengan dibekam. Tapi hukum bekam di saat kita berpuasa, kata para ulama fikih, hanya sebatas makruh. Kenapa Ustaz dimakruhkan? Karena kalau orang dikeluarkan darahnya, itu bisa lemes biasanya. Kalau puasa kita jadi lemes, nggak semangat baca Quran, nggak semangat sholat sunnah, nggak semangat melaksanakan amalan-amalan kebaikan di bulan puasa, akhirnya ini membuat kita jauh dari pahala-pahala yang sejatinya Allah siapkan untuk kita. Maka dibahasakan para ulama, hukum bekam itu makruh. Boleh, tapi makruh. Nah, dikiaskan terhadap bekam apa? Donor darah. Pokoknya segala sesuatu yang dikeluarkan dari tubuh kita itu membatalkan nggak? Enggak. Hukum asal yang membatalkan kalau ada yang masuk. Nanti kita akan bahas tuh. Yang membatalkan puasa itu ada yang masuk. Nah, nanti masuk. Apa yang masuk? Ustaz, kalau pakai suntikan bagaimana? Nanti ada pembahasannya. Yang jelas kita sedang membahas hal yang dimakruhkan. Tadi yang pertama ngunyah. Kedua nyicipi makanan tanpa sebab. Selama tidak ada yang masuk itu tidak apa-apa. Tapi kalau masuk batal. Ketiga, mengeluarkan darah atau dalam bahasa lainnya membekam. Kalau seandainya menyebabkan lemas, itu makruh. Tapi kalau seandainya kita masih kuat-kuat saja ketika kita donorkan darah kita, maka itu tidak mengapa. Yang keempat, majjul ma'i ba'dal iftar. Nah ini jarang diingatkan. Di antara yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia minum berbuka. Biasanya kita minum nih berbuka nih. Jangan air minum yang sudah masuk ke dalam mulut kita itu dikeluarkan. Itu menghilangkan keberkahan, Pak. Jadi ketika minum, kadang ada yang pas minum kumur-kumur tuh, bok dibuang. Sunnahnya ketika kita berbuka, apa yang masuk ke dalam mulut kita itu jangan dibuang, tapi kita telan karena di dalamnya ada keberkahan. Maka di sini dikatakan majjul ma'i ba'dal iftar, mengeluarkan air ketika kita sudah berbuka. Yaitu ikhrajuhu minal fami, mengeluarkan air yang sudah masuk ke dalam mulut kita kemudian kita keluarkan. Nah, ini akan menghilangkan keberkahan puasa kita. Karena ketika kita berbuka apa? Nabi sampai membahasakan lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berbuka puasa itu, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama ketika dia berbuka. Kenapa ketika dia berbuka bahagia? Karena dalam setiap makanan yang dia makan ada keberkahan. Ada keberkahan. Bahkan dalam hadis lain dikatakan
Lis-shaimi da'watun la turaddu 'inda fitrihi. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu punya kesempatan doa yang tidak akan tertolak ketika dia berbuka. Maka doa ketika berbuka, ya Allahumma lakasumtu, betul, atau dzahaba dhama'u, itu betul. Tapi jangan lupa kalau punya hajat doa. Yang pengen anaknya soleh-solehah, doa ketika buka puasa. Yang belum punya pasangan, doa ketika puasa. Yang pengen punya rumah sendiri, kagak pengen dikontrakan aja, doa ketika berbuka puasa. Karena itu waktu mustajab yang bilang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keempat. Jadi kalau udah ada makanan yang masuk ataupun bentuknya air, jangan dilepehin bahasa kitanya, jangan dikeluarin, telan. Karena di dalamnya ada keberkahan supaya yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang berkah-berkah. Amin. Yang kelima, nah ini nih. Al-inghimasu fil ghusli atau al-ghuslu bil inghimasi, mandi sambil berendam. Nah, ini yang rumahnya mungkin punya kolam berenang, puasa-puasa ya Allah panas banget, berenang. Nah, bagaimana hukum berenang nih? Dikatakan di sini, al-ghuslu bil inghimasi walau kana al-ghuslu wajiban, katanya. Sekalipun itu mandinya mandi wajib, usahakan jangan sampai berendam. Boleh, tapi jangan sampai berendam. Karena kalau kelamaan berendam makruh. Nanti takutnya ada yang masuk. Nah, yang masuk batal nggak Ustaz? Nanti ada pembahasannya di hal-hal yang membatalkan puasa. Yang jelas berendam lama-lama di kolam, itu makruh. Meskipun berendamnya karena karena mandi wajib, walau kana al-ghuslu wajiban, katanya. Tetap makruh hukumnya. Kalau bisa mandi seperti biasa, pakai gayung, alirin. Dan jangan lupa kalau itu mandi wajib, niatin. Niatin untuk apa? Untuk mengangkat hadas besar. Kalau nggak diniatin, wajib mandi lagi. Ini pentingnya niat untuk perkara yang wajib. Kalau punya kewajiban mandi wajib, niatin. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari. Ustadz nggak bisa bahasa Arabnya. Saya niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Dalam hati, langsung. Kalau nggak diniatin, kelihatannya mandi tapi tetap kotor. Dalam fikih, kelihatannya mandi jebar-jebur, mau pakai sampo 5 kali tapi nggak niat, tetap kotor. Ini pentingnya niat dalam perkara wajib. Kalau seandainya tidak diniatkan, kita tetap dalam keadaan kotor. Sholat kita belum sah. Sholat kita belum sah. Karena kaitannya apa? Kita masih membawa hadas besar. Kalau diniatkan raf'il hadasil akbar, menghilangkan hadas besar ketika mandi, maka pada saat itu gugur sudah. Kita boleh melakukan sholat dan lain sebagainya. Selanjutnya yang dimakruhkan, as-siwaku ba'da zawali. Bersiwak setelah waktu zuhur, setelah matahari tergelincir. Maka boleh nggak kita sikat gigi Ustadz? Dikiaskan dengan siwak. Kalau sebelumnya boleh. Sebelum apa Ustadz? Sebelum waktu zuhur. Kalau setelah waktu zuhur, makruh. Maka kalau seandainya habis subuh, sebelum subuh, usahain kita udah bersih-bersih tuh. Ternyata apa? Belum sempat sikat gigi, belum sempat bersiwak sampai menjelang zuhur. Boleh. Setelah zuhur jangan. Karena apa? Ingat, bau mulutnya seorang puasa itu seperti misik. Bau mulutnya, nih saking utamanya orang puasa, bau mulutnya aja, bahasa kitanya orang Betawi bau jigong maksudnya. Bau jigongnya orang puasa sama orang nggak puasa. Kalau bau jigongnya orang puasa itu bernilai apa? Seperti bau misik. Bau apa? Misik. Tapi bukan berarti habis ini pada jangan. Ini bau misik nih. Bukan. Tapi dibahasakan oleh baginda Nabi SAW, bau mulutnya aja itu bernilai pahala. Maka jangan sampai dihilangkan setelah zawal. Anjurannya sebelum zawal silakan bersih. Ba'da zawal tinggalin, biarin kerasa ya Allah bau. Ya udah, jangan sering-sering buka mulut. Jangan. Tapi lagi-lagi di dalamnya ada keutamaan. As-siwaku ba'da zawal. Kenapa? Li'annahu yudhibu raihatal fam. Karena itu akan menghilangkan bau mulut yang bernilai tadi seperti bau misik. Kata baginda Nabi, khalufu famis shaim. Bau mulut seorang shaim itu seperti misik. Nah, ini yang keenam, bersiwak atau dalam bahasa kitanya sekarang gosok gigi.
Kalau bisa sebelum waktu zawal. Waktu zawal itu bahasa gampangnya sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian yang dimakruhkan, insya Allah di sini orang-orang yang nggak ada nih. Kasratus syaba'i wan naumi. Jangan kenyang-kenyang. Kadang ketakutan. Wah, takut gak kuat. Makanan di atas meja dimakan semua. Jangan. Ya, jangan. Insya Allah ketika Rasulullah mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah, makan sahurlah kamu, sesungguhnya di dalam makan sahurmu ada keberkahan. Kata para ulama, meskipun hanya dengan air putih itu kuat. Yang penting beda. Coba dah kalau mau besok nih, cobain ntar malam gak usah sahur. Mau praktekin omongan Ustadz katanya. Saya mau coba gak sahur, rasanya beda. Atau cobain sahur cuman minum air putih aja. Rasanya beda sama orang gak sahur. Maka di antara sunnah Nabi ketika makan sahur jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan makruh. Kasratus syaba'i, kekenyangan. Wan naumi, tidur. Nah, ini sering kita dengar nih. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Bener gak tat hadisnya? Hadisnya dhaif jiddan. Hadisnya dhaif jiddan. Kalau begitu ntar orang gak kalau pada mau kerja bulan puasa. Karena apa? Lebih milih ibadah. Ibadahnya apa? Tidur katanya. Jangan. Ini hadis dhaif jiddan. Tapi kata para ulama, ini hadis cocok. Cocok buat siapa? Ahli maksiat. Ini kan bukan ahli maksiat semua. Ini ahli jannah semua. Amin. Ini penghuni surga semua ini. Kalau ahli maksiat, betul contoh. Ahli maksiat puasa. Kalau dia melek malah dia bakal berbuat maksiat, mendingan tidur. Maka cocok nih hadis kata para ulama. Ini di depan kita nih ahli-ahli jihad semua ini. Nafkah buat anak, nafkah buat keluarga, ya kan? Jangan tiba-tiba ada hadis naumus shaimi ibadah. Di kantor nggak ada direkturnya tidur. Ditanya alasannya apa? Ibadah kata Rasulullah. Nah, ini salah penempatan nih. Tetap semangat. Dengan semangat itu ibadah-ibadah kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang dimakruhkan? Wal khaudu fi ma la ya'ni. Terlalu mendalam membicarakan hal-hal yang enggak bermanfaat. Enggak usah ngedobos bahasa kitanya, ngomong ngalor ngidul, apalagi ngomongin orang. Jangan. Mendingan baca Quran. Sekarang udah gampang banget ya Allah. Di handphone bisa kita setel dah tuh aplikasi Quran. Klik. Lagi bengong nggak ada, udah ngerjain misalnya tugas dari pimpinan, aduh lumayan ngantuk nih, baca Quran, ambil wudhu, ambil aja 1 lembar halaman, udah ngecek lagi. Dengan begitu akan lebih bermanfaat ketimbang ngomongin pimpinan, ngomongin orang, ngomongin lah kelas. Nah nih, al-khawdu fima la ya'ni, terlalu mendalam dalam hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Kenapa? Ini akan menghilangkan pahala puasa. Yang ke-8. Nah, ini hati-hati nih, khususnya yang udah nikah. Apa? Tanawulu asyahawat al-mubahah. Melakukan apa? Menikmati hal-hal yang kaitannya dengan syahwat padahal diperbolehkan. Contoh, nyiumin bini. Jangan sering-sering. Ntar siang-siang bolong nyiumin bini, keluar gimana? Minta ke kamar gimana? Lebih bahaya lagi. Ini boleh tapi makruh. Ya, yang penting bini yang sah, jangan bini orang, bahaya. Digerebek ntar. Tuh. Ya. Tanawulus syahawat al-mubahah. Contohnya minal masmumat, atau di kantor Telkom ada, tahu nih ruangan situ ruangan dapur. Kecium tuh bau makanan, sengaja di situ. Boleh tapi makruh. Ya, boleh tapi makruh. Minal masmumat atau minal mubassirat, yang kelihatan memata. Ngeliatin ada tuh yang di depan tuh. Ya, teman kita karyawan, cakep banget, liatin. Atau hal-hal, ya, pokoknya hal-hal yang mubah tapi terlalu mendalam kita, terlalu berlebihan kita lakukan, itu makruh di dalam puasa. Sama yang kita dengerin juga. Musik boleh dengerin, boleh. Ya, kalau bicara hukum musik nanti kapan-kapan. Yang jelas hukum musik boleh selama tidak melalaikan. Untuk orang berpuasa boleh. Udah baca Quran, udah ngerjain tugas atasan, denger musik dikit Musiknya siapa kayak kita dengerin, yang demen dangdut, yang demen pop, yang demen Melayu, yang demen metal. Yang penting jangan sampai melalaikan. Kalau udah melalaikan makruh. Kalau sampai ninggalin kewajiban haram.
terkait hukum musik. Nah, ini hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa. Ada 8. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa kata para ulama dibagi menjadi 2. Pertama, membatalkan pahala puasa. Yang pertama, membatalkan pahala puasa. Artinya membatalkan pahala puasa, puasanya tetap sah tapi nggak ada pahalanya. Puasanya tetap sah tapi nggak ada pahalanya. Ini. Yang kedua, puasanya batal, pahalanya dan wajib diqadha. Nah, ini nanti ada kriteria-kriterianya nih yang membatalkan puasa dan wajib diqadha apa saja. Adapun yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa, maksudnya pahala puasa. Nih, ingat hadis baginda Nabi SAW. Saya bacain. Mudah-mudahan gak kita lakuin. Khamsun yuftirnas sha'ima. 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Jangan sampai sayang-sayang nih. Udah masuk berapa Ramadan kita? Berapa? 14. Bentar lagi mau masuk tengah bulan ini. Udah cakep banget. Jangan sampai kesini makin kendor. Yang tadinya di sop pertama terawih sekarang di ujung jalan sambil merokok. Kagak serawih. Ya. Tetap kita jaga makin semangat. Nah, di sini dikatakan apa? 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. 1, al-kadzib. Jangan bohong. Kita punya pimpinan, semua punya pimpinan, kita punya, kalau di keluarga kita punya istri, kalau di kantor kita punya atasan, punya anggota. Jangan bohong. Lagi puasa pahalanya gugur kan. Yang kedua, ghibah. Jangan ngomongin orang. Ghibah ini ngomongin keburukan orang. Zikruka akhaka bima yakrahu, kata Nabi. Ketika kamu menyebutkan keburukan saudaramu, itu ghibah. Ya. Kalau itu benar, itu berarti jadi ghibah. Kalau itu bohong, itu jadi fitnah. Hati-hati, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang ketiga, an-namimah, ngadu domba. Hati-hati, persaingan di dalam pekerjaan, selama itu positif, lakukan. Fastabiqul khairat. Tapi kalau udah mengantarkan kita kepada hal negatif, jangan. Nanti takut terjadi hal namimah. Karena pengen mendapatkan jabatan khusus, kita adu domba. Entah pimpinan kita, entah anggota kita. Jangan. Kaitannya dengan puasa, pahala puasanya gugur. Yang keempat, wan nadhru bisyahwatin. Nah, tadi tuh melihat segala sesuatu, khususnya biasanya teman banget ngeliatin tetangga yang cakep atau karyawan yang cakep, ya. Ini kalau ngelihat pakai syahwat makruh. Nggak apa-apa Ustaz. Iya, nggak apa-apa tapi makruh. Membatalkan pahala puasa. Puasanya batal, kagak, tapi kosongan. Lalu bagaimana caranya? Ya nggak usah dilihatin. Nah, yang begini yang makruh bisa naik menjadi haram. Kapan? Mohon maaf, nanti ada pembahasannya. Kalau pas ngelihat sampai keluar. Ada istilah kata dalam dunia kedokteran, ada orang yang gampang keluar. Kalau udah gampang keluar, udah jangan lihat. Udah tahu gampang keluar ngelihat, puasanya batal. Kudu qadha. Udah nggak dapat pahala puasa, pahala puasanya hilang, kudu qadha. Tuh. Makanya wan nadhru bisyahwa, ngelihat dengan syahwat makruh. Tapi hati-hati kalau sampai nuzul, kata dalam bahasa fikihnya, sampai keluar, batal tuh puasa. Nah, selanjutnya wal yamin al kadzibah, bersumpah tapi atas kebohongan. Jangan sampai sumpah kamu nggak ngelakukan, wallahi padahal bohong. Nah, pahalanya udah gugur. Ya, jangan terlalu mudah bersumpah apalagi untuk kebohongan. Jangan. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Amin. Nah, ini hal-hal yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya. Puasanya sah tapi kosongan. Kenapa kosongan? Karena nggak ada pahalanya. Kenapa nggak ada pahalanya? Ya tadi, bohong, ghibah, ngadu domba, ngelihat sesuatu dengan syahwat, kemudian apa? Sumpah di atas kebohongan. Hakada. Begitulah Nabi SAW mengingatin kita. Selanjutnya, baru nih hati-hati nih. Hal-hal yang membatalkan puasa secara utuh. Puasanya batal, pahalanya kosongan. Apa? Nah, nih ada lumayan banyak nih.
Wal qismu tsani, bagian yang kedua, al-mufattirat, yaitu yang membatalkan puasa secara utuh. Ada 8. 1. Ar-riddah, murtad. Sahur masih muslim, siang tiba-tiba dapat tawaran, ente mau nggak jadi Nasrani? Nah, kagak mau, bayarannya 1 M. Wah, gimana tuh? Murtad akhirnya. Udah, pada saat itu batal puasanya. Tapi kaitan dengan orang murtad, ketika dia awalnya puasa kemudian dia murtad, nanti kalau dia masuk Islam lagi wajib qadha puasa yang dia tinggal selama dia murtad. Nih, diperhatikan. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita. Amin. Ya, jangan sampai ada yang murtad. Kalau ada yang murtad, maka puasanya batal. Tapi kalau dia masuk Islam lagi, dia punya tanggungan selama hari dia murtad meninggalkan puasa. Wahia qat'ul Islam biniyatin au qaulin au fi'lin walau kanatir ridda lahdatan wahidah. Bahkan di sini dikatakan apa? Meskipun dia murtadnya cuma sebentar. Meskipun murtadnya hanya sebentar, tetap puasanya batal dan dia wajib mengqadha. Yang kedua, apa yang membatalkan puasa ini kaitannya untuk ummahat, sayyidat, untuk perempuan. Al-haidu wan nifasu wal wiladatu walau lahdatan minan nahar. Haid batalin puasa. Nifas batalin puasa. Melahirkan membatalkan puasa. Walau lahdatan, walaupun hanya sebentar, haidnya batal puasa. Wajib kodok, wajib dikodok untuk perempuan yang haid, nifas dan melahirkan apabila dia melahirkannya di bulan puasa. Nah, yang ketiga, al-jununu walau lahdatan, yang membatalkan puasa yaitu gila, meskipun gilanya sebentar. Ya, kita nggak tahu ya, semua takdir Allah. Kita punya teman duduk samping kita, perasaan sehat-sehat aja, tiba-tiba Allah uji 1 jam gila. Di tengah hari bolong puasa. Bagaimana hukum puasanya kalau itu kejadian, Ustaz? Batal puasanya. Batal puasanya. Wajib nggak dia qadha? Nanti kita akan bahas. Wajib nggak orang yang gila mengganti puasanya? Kalau tadi kan murtad wajib. Kalau dia masuk Islam lagi, haid, nifas, kemudian melahirkan wajib. Kalau dia udah selesai dari masa-masa itunya. Nah, bagaimana dengan orang gila? Nanti ada pembahasannya. Yang keempat, yang membatalkan puasa, pingsan dan mabuk. Syaratnya apa? Kata Imam Ar-Ramli, syaratnya kalau pingsan sama mabuknya selama waktu puasa. Misal ada orang subuh-subuh masih sehat, berangkat kerja pingsan, blok. Dari jam 7 sampai maghrib. Bagaimana hukumnya? Kata para ulama, ini sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan batal. Kalau dia pingsannya hampir di seluruh waktu puasa, batal. Tapi dalam mazhab lain, dalam fikih Syafi'i juga mengatakan tidak batal. Pingsan tidak batal. Begitu juga yang mabuk, entah mabuk karena kena sesuatu dan lain sebagainya. Kalau kemudian dia sadar, itu tidak membatalkan. Nah, tuh yang keempat, pingsan atau mabuk. Selanjutnya, nah ini penting, perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah jaga kita, amin. Yang membatalkan puasa itu jima. Jima itu hubungan antara laki-laki perempuan. Ya, kalau ternyata perempuannya bukan istri kita, itu dosanya berlipat-lipat lagi tuh. Udah kena dosa zina. Ya, zina hukumnya apa? Kalau dalam hukum Islam, kalau dia udah nikah, dia kena rajam. Kalau dia belum nikah, dicambuk. Di Indonesia ikut hukum Indonesia. Ya. Tapi yang jelas mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Amin. Allah jaga kita. Amin. Jangan siangnya puasa, malamnya ke hotel berduaan. Jangan. Tetap itu bisa membatalkan seluruh pahala puasa kita. Maka di sini katakan al-jima'u, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan. Amidan. Nih, satu syaratnya, sengaja. Kalau tiba-tiba bangun tidur nggak sengaja meluk istri, ya kan, kemudian berhubungan karena tidur, karena nggak sadar. Nggak. Di sini dibahasakan amidan, sengaja. Aliman bitahrim, dia tahu keharamannya, artinya sadar dan dia tahu keharaman berhubungan. Mukhtaron, dan karena keinginan dia sendiri. Maka pada saat itu batala saumuhu, puasanya batal. Tuh syaratnya 3. Amidan, sengaja. Aliman bitahrim, dia tahu kalau berhubungan dengan istri itu batal. Dia tahu. Mukhtaron, emang dia pengen.
Maka kalau 3 hal ini terjadi dalam diri kita, pada saat itu puasa kita batal. Nah, kalau terjadi hubungan suami istri di tengah hari bolong bulan puasa, yang dosa siapa? Ini harus seperti ini. Yang dosa siapa? Ini ada waktu istirahat, pulang ke rumah. Mah, jatah mah, siang-siang. Ayo. Akhirnya apa? Istri nggak bisa ngapa-ngapain. Melayani suami. Yang kena bayar kafarat siapa? Yang kena bayar dosa siapa? Islam itu rahmah. Kalau di situ unsurnya dari pihak laki-laki, maka pada saat itu yang kena bayar kafarat laki-laki. Emang kafaratnya orang yang melakukan hubungan dengan istri apa? Satu, dia harus memerdekakan budak. Sekarang udah nggak ada budak, berarti udah gugur. Yang kedua pilihan kata Nabi apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh ada jeda. 2 bulan berturut-turut. Ada yang bisa? Bisa kalau berani mah. 2 bulan berturut. Kalau seandainya 1 bolong di antara 2 bulan berturut, ngulang lagi dari awal. 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu. Boleh dengan apa? It'am sitina miskinan. Ngasih makan 60 orang miskin. Nah, ini semuanya untuk si laki-laki, si suami. Perempuan gak kena. Ini untuk siapa? Laki-laki. Perempuan gak kena. Tapi perempuan puasanya batal gak? Mohon maaf nih. Kalau, ini bicara fikih. Kalau, ini kan kita punya Monas ya. Punya Monas. Kalau Monasnya udah masuk segini, ujungnya doang udah masuk, itu batal. Ya, kalau main masih di pinggiran, ini bicara fikih saya, ini namanya bicara fikih. Masih nggak masuk, nggak batal. Tapi kalau udah Monasnya, ujung Monasnya masuk, walaupun belum utuh masuknya, batal. Nih harus diperhatikan, ya. Ya, ini bicara fikih. Karena jarang-jarang kita bicara fikih seperti ini, takutnya nanti, oh cuman pinggiran doangan kok, ujungnya doangan kagak sampai masuk. Nah, tetap kalau udah kena ada bagian dari ya Monas kita masuk meskipun baru ujung palanya doang, itu batal. Yang batal yang laki-laki kena kafarat, udah wajib qodho, kena dosa besar, kita bayar kafarat. Yang perempuan cuman suruh qodho. Tapi yang perempuan kalau nih, mohon maaf nih, kaum perempuan insya Allah dan Allah jaga semuanya, amin. Kalau perempuan yang mengen, yang mulai-mulai, yang mula-mula kena. Tuh, tolong diperhatikan, ya. Maka ya pada intinya ngapain juga Ramadan hubungan. Tapi lagi-lagi, Ustaz, wasuffidatis syayatin. Setan kan dibelenggu, betul. Setan dibelenggu, tapi hawa nafsu kita nggak dibelenggu. Maka kita lagi berperang dengan hawa nafsu kita di bulan Ramadan. Itu musuh terbesar kita. Maka mohon maaf, yang megang-megang HP, di kantor, pojok, apalagi naudzubillah di masjid nontonnya kagak bener, naudzubillah. Ngomongnya mau istirahat di masjid, buka HP awalnya Ustadz Hadi Hidayat, awalnya Ustadz Abdul Somad, Gus Baha, diangkat dikit perempuan. Wah, enak yang ini nonton ini. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, ini setan nih sama hawa nafsu kita. Yang terbesar hawa nafsu kita. Asyaddul jihadi jihadul hawa. Perang yang paling berat perang melawan hawa nafsu. Ya. Kemudian selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa nanti akan saya sampaikan karena ini akan kaitannya dengan masalah suntikan, masalah tetes mata, masalah pakai bukhor, uap tuh, uap ke dalam hidung atau sekarang pakai inhaler. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 1 kurang 5 menit. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan kemudian sudah menjadi ilmu buat kita bisa kita praktekin. Artinya jangan sampai jatuh ke dalam perkara yang dimakruhkan, jangan sampai jatuh naudzubillah di perkara yang diharamkan ketika berpuasa. Sebab apa? Sayang. Ini bulan setiap detiknya itu keutamaan dari Allah. Maka jangan disia-siakan, kita sama-sama ngingetin diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, yuk. Ini udah mau pertengahan Ramadan. Sudah hatam belum? Atau jangan-jangan belum kesentuh Qur'annya. Ini udah mau pertengahan bulan Ramadan. Udah pernah ngasih makan orang berbuka belum? Pahalanya gede itu. Ini udah pertengahan bulan Ramadan, qiyamul lailnya masih istiqomah belum?
Atau jangan-jangan udah mulai ninggalin. Atau nganggap Ramadan kayak bulan biasa-biasa aja. Usikum wa iyaya nafsi. Saya mengingatkan diri saya pribadi dan para hadirin semuanya. Yuk sama-sama kita fastabiqul khairat. Ini bulan keutamaan, bukan bulan biasa-biasa aja. Kalau dalam dunia marketing ini flash sale dari Allah banyak banget. Antum ngejar flash sale dengan harga yang murah. Ini dari Allah. Harganya luar biasa. Dilipat gandakan. Berlipat-lipat kali lipat. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga semangat kita untuk ibadah selama bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa yang sakit Allah kasih kesembuhan. Ya, yang sakit Allah jadikan rasa sakitnya penggugur dosa-dosanya dan pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir batin kita semata-mata kita hadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah iftah 'alaina abwabur rahmah, iftah 'alaina abwabal maghfirah, iftah 'alaina abwabat taubah, iftah 'alaina abwabal inayah, افتح علينا أبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.